Di video kali ini teman-teman, kita akan membahas spesial tentang setup TradingView ala NFC. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli di channel YouTube kita bersama teman-teman. Seperti biasa di channel NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal nih, tentang setup yang biasanya kita lakukan untuk kita bisa setting masuk ke dalam akun TradingView atau ke dalam akun MT4-nya kita semua teman-teman ya. Nah, sebelumnya teman-teman saya pengen bacain pertanyaannya dulu nih, karena pertanyaan ini berkali-kali datang dan cukup sering datang gitu ya, dari banyak banget family NFC. Jadi kita bikin deh satu buah video yang mungkin bisa membantu teman-teman semua untuk mengenal lebih dalam lagi. Oh, ini cara NFC menggambar di dalam akun TradingView dan di dalam MT4-nya. Seperti itu kira-kira ya. Oke, pertanyaan yang paling terakhir teman-teman, yang paling update datang masuk ke dalam Instagramnya NFC, itu pertanyaannya gini. Mas mau tahu dong setup TradingView dan MT4 ala NFC katanya. Kalau diperhatiin enak banget setupnya ya. Dan sebagai yang lagi belajar pengen seperti teman-teman NFC. Oke. Kalau ada video tutorialnya mau dong. Nah oke. Yuk kita bahas dalam satu video ya teman-teman ya. Nah saya pikir ini kita bagi dua teman-teman. Ini kalau misalnya nanti cukup panjang kayaknya nggak efektif. Jadi saya bikin yang TradingView-nya dulu teman-teman ya. Saya akan coba gambarin sebuah trading plan dan teman-teman bisa melihat dari mana asal semua drawing tools yang saya gunakan. Berikut juga dengan tools atau indikator yang saya pakai juga. Oke? Yuk, sekarang kita lihat ke dalam chart ya. Nah, ini bakal asik nih. Oke, teman-teman di sini teman-teman bisa lihat ada chartnya Euro USD ya di sini. Di sini adalah chartnya Euro USD di time frame daily. Nah, kalau teman-teman buka tradingview.com, teman-teman tinggal ketik aja Euro USD gitu, EUR USD gitu ya. Teman-teman diklik, Bapak pencet enter, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, time frame itu munculnya di kiri atas sini nih. Teman-teman bisa mulai dari 1 detik, 5 detik, 15 detik ya, kecil banget ya. Yang menit ada di sini, yang jam ada di sini, yang daily, weekly dan monthly ada juga di sini. Gitu ya. Nah, ini yang sedang teman-teman lihat adalah chart daily. Nah, kenapa chartnya daily Mas? Biasanya orang M15, M5 gitu ya, atau H1 misalnya. Nah, teman-teman perlu paham dulu, chart daily ini kita gunakan untuk melihat tren. Biasanya kita menggunakan fitur iTrend atau tools iTrend teman-teman. Nah, di deretan kiri atas sana teman-teman ada selain nanti time frame ya yang teman-teman lihat tadi, itu ada juga bentuk candle-nya misalnya. Nah, teman-teman bisa pakai line. Kalau line jadinya garis kayak gini, teman-teman. Kalau candle ya yang biasa kita pakai, saran saya teman-teman pakainya candle ya. Kita biasa melihat candle, oke? Terus kalau teman-teman pilih compare, itu teman-teman bisa melihat dua chart sekaligus di dalam satu layar. Misalnya teman-teman pengen compare Euro USD sama Euro JPY misalnya. Bentuknya seperti apa? Boleh. Tapi kita tidak pernah pakai, jadi kita abaikan ya. Nah yang paling sering kita pakai indikator. Nah ini dia. Kalau teman-teman klik di sini ada banyak indikator yang bisa teman-teman dapatkan. Saya sudah punya beberapa indikator favorit saya. Kalau teman-teman belum punya indikator favorit, teman-teman cari dulu nih di yang namanya built-in. Nah, yang paling sering kita pakai yang pertama adalah exponential moving average. Teman-teman cari aja. Moving average. Nah, di sini ada tuh moving average exponential. Sebelah kirinya ada tanda bintang. Kalau teman-teman kasih tanda bintang seperti ini, teman-teman klik aja, nanti dia akan masuk ke kolom favorit ini yang sebelah kiri atas. Jadi enak nyarinya, nggak susah lagi, tinggal cari aja kalau butuh, gitu ya. Terus apalagi saya sering pakai boring candle misalnya. Boring candle. Nah, dia ada banyak nih, ada banyak banget ya tipe boring candle. Nanti saya jelasin cara pakainya gimana. Teman-teman kasih favorit dulu aja. Tuh ada tanda bintang. Gitu ya. Ada banyak nih, saya pilihnya yang surjit kakar. Nah, ini paling asik, paling smooth kita pakainya. Ini free teman-teman. Jadi nggak perlu berbayar ya, tinggal klik aja favoritnya masuk ke label favorit teman-teman semua gitu. Terus satu lagi yang sering kita pakai adalah average true range. Teman-teman cari aja. Average gitu ya, average true range. Nah, ini dia. ATR. Nah, kalau teman-teman sering dengar gitu ya, daily ATR berapa misalnya. Nah, ini ATR-nya seperti itu di time frame daily ya. Ini diklik aja yang tanda bintangnya, nanti semuanya akan masuk ke favorit seperti ini. Nah, di situ. Teman-teman akan bisa dengan mudah mendapatkan yang teman-teman inginkan untuk pakai nanti ketika kita udah masuk ke chart.
ya. Selanjutnya saya juga punya indikator iTrend di sini. Ini iTrend sama iZone ini indikator berbayar, teman-teman. Cuma kalau teman-teman hadir ke dalam salah satu live webinar kita atau cukup kenal dengan salah satu tim konsultan edukasinya NFC, saya kasih gratis boleh untuk iTrend ya. Tapi kalau iZone ini nggak bisa gratis. Ini tools punyanya Ruang Traders yang kalau teman-teman mau pakai, teman-teman bisa beli sama mereka. Saya pakai ini juga dan bagus ya. Di video ini saya nggak akan ceritain detail tentang itu. Saya pengen teman-teman ngerti, oh gitu cara gambarnya. Gitu aja ya. Oke, setelah indikator teman-teman sudah miliki, teman-teman close aja. Nanti kalau teman-teman mau pakai, teman-teman tinggal munculin, gampang. Contoh, di time frame daily ini kita pakai indikator misalnya iTrend. Nah, kita klik aja iTrend-nya di sini, klik. Tuh, langsung muncul di bawah ada tampilan iTrend. Nah, oke, di bawah kelihatan ya. Teman-teman, cara baca iTrend-nya gimana udah sering saya bahas ya. Ini confirm berarti dia downtrend. Dot yang paling kanan itu dot yang menentukan apakah dia up or downtrend. Di sini downtrend karena dia merah. Kalau paling kanannya warna hijau, uptrend. Expired no berarti belum expired, boleh diambil nih rencananya ya. Nah, pasangnya time frame daily adalah time frame H1 kalau kita mau eksekusi buy atau sell. Nah, saya akan ajarin cara gambarnya, teman-teman. Oke, tools-tools yang kita pakai. Yang pertama, kita turun dulu ke time frame H1 misalnya. Apakah ada area bagus? Wah, gepeng tuh chartnya. Oke. Kita naikin. Tuh. Nah, apa ini kayak rambut? Oke, lanjut ya. Enaknya Euro USD, enaknya trading view ini teman-teman sangat smooth. Teman-teman tinggal lebarin chartnya, kecilin chartnya, ini tinggal di scroll up, scroll down pakai mouse aja kayak gini tuh. Tuh, teman-teman bisa lihat bentuk trennya dengan jelas. Oh, dia lagi downtrend untuk melihat secara global, zoom out. Kalau teman-teman perlu zoom in, teman-teman tinggal scroll up aja, set, dia akan tebel gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau ditinggiin, yang bar yang ada di sebelah kanan yang jadi harga itu tinggal dinaik turunin tuh. Nah. Tuh. Terus kalau mau dibutuh ditarik, chartnya aja yang di drag. Tuh. Simpel ya. Jadi kita tarik seperti itu, dia akan jadi lebar. Nah, ini dia. Jadi ini adalah chart Euro USD di time frame H1. Nah, di sebelah kiri teman-teman itu ada tools drawing yang biasanya kita pakai. Ada sangat banyak tools di dalam TradingView. Tapi yang saya pakai biasanya nggak banyak. Cuman ada sekitar 9. Nah, saya kasih tahu tempatnya posisinya satu-satu. Yang pertama, di pojok kiri atas ini kalau teman-teman deketin kursor mouse-nya, itu ada tuh di sebelah kiri Trendline Tools. Nah, teman-teman perhatiin. Yang pertama yang dikasih bintang, ini tinggal diklik aja kayak gini kan belum ada bintangnya nih. Yang ray, ya ini diklik aja. Tapi kliknya yang arrow yang pertama. Yang kedua, horizontal line. Gitu ya. Ini arrow ini untuk bikin tanda panah. Horizontal line untuk bikin garis horizontal. Horizontal ray untuk bikin garis horizontal tapi yang hanya dari yang kita klik ke belakang aja. Kalau horizontal line itu depan belakang kena semua gitu ya. Vertical line ini juga sering saya pakai untuk membatasi gitu ya. Udah di dalam yang trend line tools itu cuman itu doang gitu. Nah, kalau kita udah klik favorit, nanti teman-teman akan dapat kayak halaman gini nih. Halaman kecil gitu tuh. Nah, halaman ini nanti akan jadi alat kerjanya kita untuk kita pakai menggambar. Oke, selanjutnya teman-teman kita butuh juga Fibonacci retracement. Nah, Fib retracement namanya. Itu ada. Teman-teman klik aja gambarnya yang ada di sini nih. Yang tulisannya Gun and Fibonacci Tools. Nah, sedot gun gitu ya. Fibonacci retracement, Fib retracement. Teman-teman tandain bintang di sini. Ini untuk menggambar area supaya teman-teman bisa dapetin TP1, 2 dan 3-nya. Oke? Simple. Selanjutnya nanti di sini juga ada geometric shapes. Ini saya pakai saya pakai 3 yang namanya rectangle buat bikin kotak, ellipse buat bikin lingkaran gitu ya, atau lonjong atau bulat gitu ya. Polyline ini untuk garis belok-belok yang kita butuhkan untuk menjelaskan juga, untuk mempelajari juga bisa seperti itu. Oke, sama yang terakhir adalah text. Nah, annotation tools kita pakainya text. That's it. Udah segitu doang. Simple ya. Terus di bawah-bawahnya ini ada teman-teman, ada magnetic tools namanya. Ini kalau teman-teman aktifin magnetic toolsnya, ini bisa teman-teman pakai untuk mempermudah kita mau di body candle apa di ujung candlenya gitu ya. Contoh misalnya gini, kalau magnetic toolsnya tidak dihidupin teman-teman, ini saya matiin gitu ya. Nah, ini tidak biru berarti dia mati. Kalau saya bikin garis, nih kita tarik tinggal dari yang favoritnya kita tadi ya, diklik ininya, terus saya bikin garis. Ini garisnya bisa di mana aja tuh, bisa di tengah gitu ya, bisa di tengah candle,
bisa di bawah candle gitu. Bisa di mana aja kayak gitu. Jadi dia tidak bergantung sama bentuk candlenya, bisa di mana aja. Tuh, naik turunnya seperti itu. Tapi kalau magnetiknya kita hidupkan teman-teman. Nah, teman-teman perhatiin. Magnet mode is on. Nah, dia akan gini nih. Set tuh, dia langsung ke body. Digeser ke body dikit, tuh, langsung ke wick. Apa mau di atasnya? Set tuh, langsung seperti itu. Digeser lagi, nah langsung loncat. Jadi dia magnetik seperti itu ya. Ini asik banget gitu. Nah, ini contohnya seperti ini. Saya pengen gambar di drop base drop ini, maka saya akan gambar line yang seperti ini. Nah, oke, itu tadi ray ya. Kita pakai yang horizontal line. Nah, gitu. Tinggal dideketin, terus dia magnetiknya akan bekerja. Deketin lagi, kita pilih lagi line-nya yang bawah. Set, magnetiknya akan bekerja. Nah, garis ini adalah garis by area. Oke, simple ya. Jadi areanya adalah ini. Nah, kotaknya yang kita pakai teman-teman untuk nggambarin garis kotak ini nih. Nah, itu dia. Nah, asik kan? Klik seperti itu, simple. Nah, selanjutnya teman-teman, contoh misalnya teman-teman menggunakan Fib retracement. Nah, Fib retracement ini adalah Fibonacci tools sebetulnya. Cuman kita sering pakai untuk menggambar garis TP1, 2, dan 3. Contoh, saya tarik ya, set seperti itu. Nah, ini kira-kira begitu. Jadi bentuknya gitu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman, oh ya, teman-teman akan melihat nih, tuh. Jadi di atas stop lossnya, di bawah ini TP1, TP2, dan TP3. Nah, kalau teman-teman belum seperti ini bentuknya, saat narik garis Fibonacci, teman-teman tinggal klik 2 kali aja di garis yang teman-teman tarik tadi, yang Fibonacci, tinggal klik 2 kali, tek tek. Nanti teman-teman pilih, lihat teman-teman, extend line right pilih ya, yang left-nya tidak usah. Satu. Yang kedua, trend line-nya di checklist. Oke. Yang ketiga, teman-teman hanya perlu memilih beberapa pilihan aja. Jadi yang 0 dipilih, warnain garis warna merah, 1 dipilih, warna 1, ini merah garis stop loss, 1 garis OP-nya gitu ya. Terus TP1, 2, dan 3-nya adalah nilai 2, 3, dan 4. 21-nya ini hilang ya, tidak perlu. Nah, gitu. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 ini adalah SL, ini OP, ini TP1, TP2, dan TP3. Oke, setelah itu teman-teman tinggal klik OK. Level line-nya teman-teman tebelin yang nomor 3 ini nih. Yang ini kan ada urutan 1, 2, 3, 4 ya. Dari atas ke bawah teman-teman pilih yang nomor 3, terus klik OK. Nanti teman-teman akan dapetin garis seperti itu. Simple. Gitu ya. Selanjutnya teman-teman, teksnya buat apa? Nah, biasanya kan kita sering bikin nih. Di sini, kalau teman-teman klik tombol huruf T ini, teman-teman tinggal taruh di sini, dia langsung bisa ditulis. Misalnya, kita tulis sell area. Nah, tuh ya. Itu dia, teman-teman tinggal geser-geser seperti ini, asik banget. Ini lebih smooth jadinya dari MT4 kan. Sell area, ini area yang bagus nih untuk di sell misalnya, seperti itu. Oke. 24 misalnya. 1.14240. Oke, saya mau garis atasnya ini 7 pips lebih atas dari sell areanya untuk buffer zone, untuk tambahan ruang gerak harga. Maka stop loss saya mau di sana pindahin coordinates-nya. Coordinates-nya yang atas 1429 something itu diganti dengan tambah 7 pips dari yang garis sell area tadi, 240 tambah 3 pips berarti 31. Nah. Oke, nah itu dia. Sesimpel itu teman-teman. Jadi ini langsung bisa teman-teman dapatin seperti yang teman-teman sering lihat di dalam trading plan-nya NFC. Oke, simple ya. Jadi ini adalah garis-garis yang secara umum biasanya kita pakai di dalam trading plan-nya atau trading room-nya NFC. Oke, tanda panahnya buat apa ya? Buat nunjuk. Misalnya saya pengen teman-teman melihat ini sell areanya dari sini. Nah ini tanda panahnya teman-teman klik, terus teman-teman tarik dari sini set sampai ke sini. Ini loh sell areanya. Nah, tanda panah fungsinya seperti itu. Ini pun sama. Teman-teman klik 2 kali, teman-teman bisa pilih dari stylenya mau warna apa, line-nya setebal apa gitu ya. Apakah mau ada teksnya, koordinatnya gimana gitu ya, seperti itu. Jadi tinggal tarik aja. Kalau udah sekali di setting langsung bisa. Oke? Selanjutnya apalagi? Lingkaran misalnya. Nah, lingkaran untuk memberitahu ini loh areanya. Teman-teman tinggal klik lingkaran, terus tarik misalnya garis lurus dulu, setelah itu tarik lagi ke samping. Set. Nah, itu dia. Jadi dia lingkaran. Simpel ya. Apalagi
Kalau untuk yang vertical line, teman-teman perlu lihat, oh ini loh areanya terbentuk misalnya sebelum harga muncul ke bawah sini, berarti daerah sini. Teman-teman bikin vertical line di sini, boleh. Nah itu dia, jadi garis lurus warna biru seperti itu. Oke, untuk ngelihat period ya, untuk ngelihat period. Kita delete dulu vertical line-nya, cukup mengganggu ya. Nah yang terakhir untuk polyline ini untuk contoh misalnya harganya gerak. Nah misal kita mau ketika kita memiliki sell area di atas ini, kan harga masih di bawah sini nih teman-teman. Polyline kita klik ya, set. Kita mau harganya naik gini nih, naik dari bawah, set gitu ya. Terus masuk ke dalam sell area kita, terus dia turun lagi, gitu. TP1. Nah, sampai sini TP1, oke. Terus dia gerak lagi, terus turun ke bawah sampai TP2 sampai dengan TP3. Di sini dia langsung selesai di TP3. Nah, yang kita harapkan yang terjadi seperti itu. Nah, polyline mempermudah kita untuk melihat memberikan contoh garis seperti itu. Jadi, transaksinya di sini nih. Nah, saya kasih tanda panah lagi tuh. Nih, kita akan sell ketika harganya dalam keadaan menyentuh sell area kita. Makanya ini kita gunakan yang namanya sell limit atau limit order. Kalau di bawah buy limit kalau kita mau naik harganya gitu kan. Jadi sell di sini, terus nanti take profit di bawah sini, dapat profitnya. Jadi sell harganya turun, kita profit gitu. Oke? Ya teman-teman, mungkin ini aja simple buat teman-teman supaya teman-teman bisa lebih paham lagi ini loh TradingView tools yang biasanya kita pakai untuk menggambar atau merencanakan transaksi. Kenapa tidak harus di MT4 Mas Fadli? Karena gini teman-teman, ketika teman-teman sebagai seorang traders, teman-teman mesti paham esensi profesinya. Profesi seorang traders itu membutuhkan dua kriteria, membutuhkan dua bidang pekerjaan utama. Yang pertama sebagai seorang analis, yang kedua sebagai seorang order taker, seorang yang menjalankan transaksi. Saat kita menjadi seorang analis, teman-teman tidak boleh transaksi dulu. Nanti cari sell area yang bagus, misalnya cari buy area yang bagus, seperti Euro USD yang tadi kita bahas gitu ya. Itu baru teman-teman dapetin harganya. Kelihatan tuh sell di harga berapa, kalau stop loss-nya di harga berapa, kalau profit take profitnya di harga berapa, kelihatan. Ada garis TP1, TP2, TP3. Mau target 1 yang diambil, target 2 atau mau target 3 yang lebih jauh, yang lebih besar profitnya, boleh gitu ya. Di situ kita bertindak sebagai seorang analis. Oke, rencananya seperti itu, selesai. Di MT4 nanti, di video terpisah kita akan bahas lagi ya teman-teman tentang tools-tools dan drawing tools atau indikator yang kita pakai di MT4. Baru nanti ketika teman-teman masuk ke dalam MT4, teman-teman hanya memasang order yang sudah teman-teman lihat di dalam TradingView. Tidak ada aktivitas analisa lagi. Sehingga secara psikologis, seorang analis dan seorang order taker walaupun masih sendiri, teman-teman bisa pisahkan keadaan psikologisnya. Oke, sehingga ketika kita buka MT4-nya, kita hanya perlu memasang harga yang kita sudah tentukan. Rencana sell-nya di sini, rencana stop loss-nya di sini, rencana take profit-nya di sini. Sehingga teman-teman punya rencana yang sangat-sangat jelas di mana teman-teman akan keluar dalam keadaan apapun di market, dalam keadaan profit ataupun dalam keadaan loss. Banyak orang loss nggak ngerti harus ngapain. Banyak orang profit nggak ngerti harus ngapain. Nah itu terjadi karena analisanya dijalanin lagi setelah transaksi. Seharusnya sebelum transaksi teman-teman sudah punya rencana yang sangat detail. Seperti bisnis apapun di dunia ini teman-teman, sangat bisa berhasil kalau teman-teman memiliki rencana yang sangat detail. Gitu ya. Jadi yang namanya trading plan, namanya juga gitu kan. Trading plan itu rencana trading. Bukan, waduh kenapa ya kemarin gue buy di situ gitu kan. Kenapa sell di situ ya? Ini lagi minus lagi sekarang. Nah misalnya, itu karena tidak direncanakan sebelumnya. Jadi TradingView ini kita pakai untuk menganalisa before it happen. Sebelum transaksinya teman-teman lakukan. Oke? Itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman suka tinggal like videonya, share juga kalau mungkin ada traders lain yang belum tahu dan butuh informasi seperti ini. Kita akan happy untuk terus mengedukasi Nusantara dan juga terbantu oleh banyak teman-teman yang share-share video-video dari NFC Forex TV channel YouTube ini. Oke? Thank you, sampai ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya. Bye-bye.